Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang RALF atau rancangan acak lengkap, polanya tapi faktorial. Nah, khususnya di pola dua faktor. Nah, oke. Dalam berbagai bidang penerapan, perancangan percobaan diketahui bahwa respon dari individu merupakan akibat dari berbagai faktor secara stimulan. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan satu faktor akan menjadi sangat tidak efektif, mengingat respon yang muncul akan berbeda jika kondisi faktor yang lain berubah. Nah, nanti kita lihat nih maksudnya seperti apa, teman-teman. Oleh karena itu, banyak bidang terapan memerlukan rencana percobaan yang menggunakan beberapa faktor sebagai perlakuan pada saat yang bersamaan. Nah, ini oke. Apa yang Anda pikirkan tentang rancangan satu faktor dan pola faktor dari gambar di bawah ini? Nah, ini ada gambar nih, teman-teman ya. Ini ada di polybag, itu ada tanaman padi. Terus kemudian misalkan ya, ada pupuk N, K, P, misalkan ada bahan organik atau misalkan kita jarak tanam atau yang lainnya. Nah, apa yang teman-teman pikirkan coba? Kalau misalkan satu faktor seperti apa? Ya, mungkin kita pengaruh dosis pupuk N-nya aja. Mungkin kita mau membandingin bahan organiknya aja. Nah, kalau misalkan yang dua faktor, misalkan ya kan itu kan pupuk N aja seperti apa. Nah, kalau misalkan dua faktor, misalkan bahan organik dengan jarak tanam, nah, jarak tanam padi atau misalkan jarak tanam polybag, nah atau jumlah padinya dan segala macam. Nah, dengan bahan organik atau pupuk, misalkan fokusnya di sini ada vegetatifnya, misalkan dengan pupuk nitrogennya. Nah, itu kalau dua faktor. Nah, coba kalau misalkan satu faktor, kita cuma hanya menentukan, misalkan pengen tahu bahan organiknya aja bagaimana sih pengaruh ke tanaman padi tersebut. Nah, makanya pada satu faktor di sini ya mengatakan itu dia kurang begitu efektif. Nah, kalau misalkan dua faktor kan kita bisa melihat tuh secara langsung. Nah, oke. Istilah faktorial lebih mengacu pada bagaimana perlakuan yang akan diteliti, disusun, tetapi tidak menyatakan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut ditempatkan pada unit-unit percobaan. Penegasan perbedaan ya kan antara rancangan perlakuan dengan rancangan lingkungan. Nah, oke, contohnya jika ya ini ada dua nih. Jika kasus di atas diterapkan pada rancangan kelompok lengkap maka disebut rancangan faktorial dengan pola faktorial. Nah, jika kasus di atas diterapkan pada rancangan acak lengkap maka disebut maka. Nah, jadi dilihat apa sih yang membedakan. Nah, pemberian nama ya kan suatu rancangan harus diperhatikan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut diterapkan ya kan dalam unit-unit percobaan. Nah, misalkan nih yang pertama itu ada faktor A, oke. Ini ada faktor A, yang ini faktor B. Nah, ini adalah misalkan pengaruh. Nah, kalau misalkan dia pengaruh yang C itu adalah pengaruh interaksi antara faktor A dengan faktor B. Nah, dia diagram ya, dia tidak akan ketemu interaksinya nih. Atau dia akan nabrak ya kan di salah satu sisi. Nah, dia akan nabrak. Nah, di sini dia juga akan nabrak di salah satu sisi. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di tabel-tabel yang ada pola faktorialnya. Nah, oke, faktorial itu mampu mendeteksi pengaruh mandiri. Kemudian keuntungan yang lain, faktornya juga mampu mendeteksi pengaruh interaksi antar keduanya. Jadi pengaruh yang mandiri, ya ini dia faktor A-nya bagaimana, faktor B-nya bagaimana. Kalau misalkan mendeteksi faktor interaksi, itu adalah yang keduanya seperti ini. Oke.
Oke ya, itu yang menjelaskan perbedaan antara faktorial dan pola satu faktor. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi dibaca aja. Kita bisa ngeliat di sini Y I J K sama dengan U ditambah A ditambah B ditambah alfa kali beta ditambah sigma jumlahnya. Nah, oke. Nah, ini apa namanya? Tabel analisis seragamnya. Jadi pola faktorial ya. Pola faktorial analisis seragamnya dia seperti ini. Nah, jadi bedanya ini ya, ancang-ancang lengkap ini ada perlakuan A kali B. Nah, kemudian yang A dikurang 1, B dikurang 1, ada interaksinya ya di sini ya. Kalau misalkan dia mengatakan dia pola faktorial, yaitu rumusnya A dikurang 1 dalam kurung B dikurang 1. Nah, galatnya itu adalah A dikali B faktor pertama dikali faktor kedua dalam kurung R itu adalah ulangan dikurang 1. Nah, totalnya faktor pertama dikali faktor kedua dikali ulangan dikurang 1. Nah, oke. Nah, ya kalau misalkan JKP nanti itu ada rumusnya, nanti kita bisa lihat. JKA nanti kita juga bisa lihat dan seterusnya. Nah, KTP nanti juga kita bisa lihat, dan F tabel sama F hitung sama F tabel nanti kita bisa lihat. Nah, oke, ini seperti ini diagram analisis acak lengkapnya. Nah, oke, ini saya punya contoh. Kebetulan materi ini itu saya ambil dari dosen saya waktu itu masih kuliah di sana ya, di Unpad. Nah, kebetulan materinya bagus, jadi saya ambil seorang mahasiswa ilmu tanah Unpad melakukan penelitian inkubasi tanah di rumah kaca tentang pengaruh ya kan bahan organik terhadap kejenuhan AL. Nah, kemudian percobaan yang dilakukan adalah pola faktorial 4 kali ulangan ya kan, dengan RAL dengan 4 kali ulangan. Faktor pertama itu ada A 3 taraf, A0, A1 dan A2. Faktor kedua adalah dengan 3 taraf juga A0, A1 dan B0, B1 dan B2. Nah, ini gambarnya. Nah, ini apa namanya? Kombinasinya ya, A0, B0, A1, B1, A0, B2, A0, B3, makanya terdapat nih, ini dikali-kali aja, makanya dapat dia 9 ulangan. Dan diulang sebanyak 4 kali, makanya 9 kali 4 sebanyak 36. Oke, nah sampai sini ya teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti kalau misalkan tanya kita bisa di belakang dulu ya. Oke, sekali lagi ya, ini ya, ada 3 perlakuan, 3 taraf, A0, A1 sama A2. Kemudian faktor kedua ada 3 taraf juga, B0, B1 sama B2. Nah, makanya tabelnya dia seperti ini. Nah, kombinasinya dia seperti ini. Nah, ulangannya 4 kali, makanya dapat unitnya ada 36. Oke. Ini pengacakannya, kalau misalkan kemarin kita bisa lihat nih di YouTube saya yang sebelumnya tentang panjang percobaan yang RAL, ya kan? Jangan tidak mengelompokkan, tidak ada kelompok-kelompoknya. Jadi kita acak, kita kalau sebanyak ini kan kita bisa pakai dadu ya, atau misalkan pakai program ada tuh di Excel, tinggal shred keluar dan segala macam, nah dia keluar. Nah, makanya 4 ulangan. Nah, ini kan kita contoh sebagaimana biru ini ya.